Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Rizky dari 12 dan di sini saya akan mempresentasikan tentang Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan dari masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Akhirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Bab 1. Perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. A. Proses pertumbuhan dan mobilitas penduduk dan perkembangan masyarakat intelektual pada masa pemerintahan Orde Baru. A. Latar belakang lahirnya Orde Baru. Adanya gerakan 30 SPKI, kekosongan pimpinan Angkatan Darat, demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa, pemuda, dan pelajar di depan gedung DPR GR yang mengajukan tuntutan Tritura, pembubaran PKI, pembersihan kabinet Dwi Kora, dan turunkan harga barang. Selanjutnya, B. Pelarangan paham dan ajaran komunisme atau Marxisme Leninisme di Indonesia. Yang C. Pelurusan kembali tertib konstitusional berdasarkan Pancasila dan tertib hukum. Pada tanggal 3 Februari 1967, DPR GR yang menganjurkan kepada Soeharto untuk melaksanakan sidang istimewa. Sehingga pada 20 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto. Tahap selanjutnya adalah penyederhanaan partai. Yang B. Memulihkan kembali politik luar negeri bebas aktif. Yang C. Menghentikan konfrontasi dengan Malaysia dan membentuk kerjasama ASEAN. Yang D. Kembali menjadi anggota PBB. Selanjutnya, kebijakan pemerintah Orde Baru. Setelah berhasil memulihkan keamanan, kemudian pemerintah melaksanakan pembangunan nasional jangka pendek dan jangka panjang melalui pelita yang tidak terlepas dari trilogi pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang B. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Yang C. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Pelaksanaan pembangunan tidak akan berjalan lancar tanpa ada pemerataan pembangunan yang menetapkan 8 jalur pemerataan, yakni yang A. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang. Selanjutnya, D. Proses menguatnya peran negara pada masa Orde Baru. Sejak Orde Baru berkuasa telah banyak perubahan yang dicapai oleh bangsa Indonesia. Langkah yang dilakukan adalah menciptakan stabilitas ekonomi politik. Tujuan perjuangannya adalah menegakkan tata kehidupan negara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Uud 1945. Kabinet yang pertama kali dibentuk adalah Kabinet Ampera, dengan tugas menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional yang disebut Dwi Dharma Kabinet Ampera. Adapun programnya antara lain, yang A. Memperbaiki kehidupan rakyat, terutama sandang dan pangan. Yang B. Melaksanakan pemilu. Yang C. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. D. Melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk. Keempat program ini disebut dengan catur karya Kabinet Ampera. Proses pertumbuhan dan mobilitas penduduk pada masa Orde Baru. Pertumbuhan dan mobilitas penduduk. Menurut Edward Ullman, ada 3 faktor yang mempengaruhi timbulnya interaksi kota, yaitu 1. Adanya wilayah yang saling melengkapi. 2. Adanya kesempatan untuk berinteraksi. 3. Adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang. Dalam kaitannya dengan interaksi kota tersebut, maka mobilitas penduduk dapat diartikan sebagai suatu perpindahan penduduk baik secara teritorial ataupun geografis, hubungan timbal balik antara kota dengan kota maupun antara kota dengan desa, dapat menyebabkan munculnya gejala-gejala yang baru yang meliputi aspek ekonomi, sosial maupun budaya. Gejala ini dapat bersifat positif atau negatif
bagi desa dan kota. Yang B. Pusat-pusat pertumbuhan di Indonesia pada masa Orde Baru. Untuk mengetahui munculnya pusat-pusat pertumbuhan di Indonesia, terdapat dua teori, yaitu satu, teori tempat sentral atau Central Place Theory oleh Walter Christaller, bahwa pusat lokasi aktivitas yang melayani berbagai kebutuhan penduduk harus berada di suatu tempat sentral, yaitu tempat yang memungkinkan partisipasi manusia dengan jumlah yang maksimum. Tempat sentral itu berupa ibu kota, kabupaten, kecamatan, provinsi, ataupun ibu kota negara. Masing-masing titik sentral memiliki daya tarik terhadap penduduk untuk tinggal di sekitarnya dengan daya jangkau yang berbeda. Yang kedua, teori kutub pertumbuhan atau growth pole theory oleh Leroux, bahwa pembangunan yang terjadi dimanapun tidak terjadi secara serentak tapi muncul pada tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan identitas yang berbeda. Kawasan yang menjadi pusat pembangunan dinamakan pusat-pusat atau kutub-kutub pertumbuhan. Dari kutub inilah proses pembangunan menyebar ke wilayah-wilayah lain di sekitarnya. C. Faktor penyebab suatu titik lokasi menjadi pusat pertumbuhan. Suatu titik lokasi menjadi pusat pertumbuhan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: 1. Kondisi fisik wilayah. 2. Kekayaan sumber daya alam. 3. Sarana dan prasarana transportasi. 4. Adanya industri. Selanjutnya, dampak revolusi hijau dan industrialisasi terhadap perubahan teknologi dan lingkungan di berbagai daerah pada masa Orde Baru. Yang pertama, revolusi hijau. Revolusi hijau merupakan revolusi biji-bijian dari hasil penemuan ilmiah berupa benih unggul dari berbagai varietas gandum, padi, dan jagung yang membuat hasil panen komoditas tersebut meningkat di negara-negara berkembang. Revolusi hijau lahir karena masalah pertambahan penduduk yang pesat. Pertambahan penduduk harus diimbangi dengan peningkatan produksi pertanian. Upaya peningkatan produksi pertanian digalakkan melalui pembukaan lahan pertanian baru, mekanisasi pertanian, penggunaan pupuk baru, dan yang terakhir mencari metode yang tepat untuk pemberantasan hama. Yang kedua, perkembangan revolusi hijau di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang agraris menjadikan pertanian sebagai sektor penting dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini didasari oleh A. Kebutuhan masyarakat yang meningkat dengan pesat. B. Tingkat produksi pertanian yang masih sangat rendah. C. Produksi pertanian belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Untuk meningkatkan produksi pertanian, pemerintah mengupayakan yang A. Intensifikasi. B. Ekstensifikasi. Yang C. Diversifikasi. D. Rehabilitasi. Yang ketiga, perkembangan industrialisasi. Yang A. Industri pertanian. Ada industri pengolahan hasil tanaman pangan termasuk hortikultura, industri pengolahan hasil perkebunan, industri pengolahan hasil perikanan, industri pengolahan hasil hutan, industri pupuk, industri pestisida, industri mesin, dan peralatan pertanian. Yang B. Industri non-pertanian itu ada industri semen, industri besi baja, industri perakitan kendaraan bermotor, industri elektronik, industri kapal laut, industri kapal terbang. Selanjutnya, bab 2, perkembangan masyarakat di Indonesia pada masa reformasi. Yang A. Perkembangan politik setelah 21 Mei 1998. Munculnya reformasi di Indonesia disebabkan oleh 1. Ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, dan hukum. 2. Pemerintah Orde Baru tidak konsisten dan konsekuen terhadap tekad awal munculnya Orde Baru, yaitu melaksanakan Pancasila dan UUD 1945.
secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, munculnya suatu keinginan untuk terus-menerus mempertahankan kekuasaan atau status quo. Yang keempat, terjadinya penyimpangan dan penyelewengan terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang direkayasa untuk melindungi kepentingan penguasaan. Selanjutnya, timbulnya krisis politik, hukum, ekonomi, dan kepercayaan. Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan peri kehidupan lama dengan tatanan kehidupan yang baru dan secara hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaruan dan perubahan, terutama perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Setelah B. J. Habibie dilantik menjadi Presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998, maka tugasnya adalah memimpin bangsa Indonesia dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi rakyat yang berkembang dalam pelaksanaan reformasi secara menyeluruh. Habibie bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Pada tanggal 22 Mei 1998, Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan yang terdiri dari 16 orang menteri yang diambil dari unsur militer, Golkar, PPP, dan PDI. Tanggal 25 Mei 1998 diselenggarakan pertemuan 1 dan berhasil membentuk komite untuk merancang undang-undang politik yang lebih longgar dalam waktu 1 tahun dan menyetujui masa jabatan presiden maksimal 2 periode. Usaha dalam bidang ekonomi adalah yang pertama, rekapitulasi perbankan. 2. Merekonstruksi perekonomian Indonesia. Yang ketiga, melikuidasi beberapa bank bermasalah. 4. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga di bawah atas 1.000. 5. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF. Reformasi di bidang hukum disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat dan mendapat sambutan baik karena reformasi hukum yang dilakukannya mengarah kepada tatanan hukum yang didambakan oleh masyarakat. Selama Orde Baru, karakter hukum bersifat konservatif ortodoks, yaitu produk hukum lebih mencerminkan keinginan pemerintah dan tertutup terhadap kelompok-kelompok sosial maupun individu dalam masyarakat. Tentunya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di berbagai daerah sejak reformasi. Yang pertama, kondisi sosial masyarakat. Sejak krisis moneter tahun 1997, perusahaan swasta mengalami kerugian dan kesulitan dalam membayar gaji karyawan. Sementara itu, harga sembako semakin tinggi sehingga banyak karyawan yang menuntut kenaikan gaji. Ada perusahaan yang pada akhirnya berimbas pada mem-PHK-kan karyawan. Karyawan yang di PHK itu menambah jumlah pengangguran sehingga jumlah pengangguran mencapai 40 juta orang. Dampaknya adalah maraknya tindakan kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus membuka lapangan kerja baru yang dapat menampung para penganggur tersebut dan juga menarik kembali para investor untuk menanamkan modalnya ke Indonesia sehingga membuka lapangan kerja. Yang kedua, kondisi ekonomi. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat, pemerintah melihat 5 sektor kebijakan yang harus digarap, yaitu perluasan lapangan kerja secara terus-menerus melalui investasi dalam dan luar negeri seefisien mungkin. B. Menyediakan barang kebutuhan pokok sehari-hari untuk memenuhi permintaan pada harga yang terjangkau. Dan C. Penyediaan fasilitas umum seperti rumah, air minum, listrik, bahan bakar, komunikasi, angkutan dengan harga yang terjangkau. Yang D. Penyediaan uang sekolah, guru, dan buku-buku untuk pendidikan umum dengan harga terjangkau.
Yang terakhir, penyediaan klinik, dokter, dan obat-obatan untuk kesehatan umum dengan harga yang terjangkau pula. Sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.